Halo semuanya, balik lagi dengan aku Ardiadi Nanahola. Untuk kalian yang baru datang di channel ini, hai, welcome. Oke, kembali lagi ke segmen Mari Bercerita. Jadi di video ini aku mau membahas tentang kenapa sih banyak yang datang ke Singapura, padahal katanya Singapura nggak enak, padahal katanya Singapura horor. Oke, mari kita bahas. Mari kita kupas tuntas masalah ini. Sebenarnya aku punya beberapa catatan di sini karena ini tuh berdasarkan pengalaman aku dan juga teman-teman aku yang udah lama di sini. Otomatis aku tidak bisa hanya memberitahukan kalian berdasarkan pengalaman aku pribadi aja, karena yang kerja di sini, yang kerja di Singapura itu bukan cuma aku sendiri tapi banyak banget orang. Kenapa sih banyak banget yang datang ke sini padahal katanya Singapura nggak enak? Apa aja sih yang kira-kira membuat kerja di Singapura itu nggak enak? Satu, kerja di Singapura itu non-stop. Singapura itu terkenal dengan sistem kerjanya yang non-stop, tanpa istirahat. Jadi istirahat itu hanya pada saat makan siang, itu 15 menit aja. Hah, masa sih? Kenapa? Kok bisa? Iya, soalnya di sini waktu adalah uang. Dan juga bos-bos di sini itu tidak suka melihat pekerjanya duduk-duduk. Jadi mereka lebih suka lihat kalian kerja terus-menerus. Dan kalian itu tidak boleh istirahat sebelum kerjaan kalian selesai. Iya, kalau misalnya kalian belum selesai, ya kalian harus selesaiin sampai selesai gitu. Dan juga di sini itu terkenal dengan bos-bosnya yang super duper cerewet. Udah gitu, Singapura itu terkenal dengan negara yang sangat super bersih banget sekali. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya mereka ngeliat debu sedikit aja, mereka tuh bakal teriak. Udah gitu, mereka juga terkenal dengan kemeditannya yang keterlaluan, yang misalnya mungkin mereka beliin kalian sesuatu terus mereka bilang, itu mahal ya, itu mahal ya. Atau kalau misalnya mereka ngeliat kalian ngecas HP, mereka tuh juga bakal teriak kalau misalnya listrik mahal. Selanjutnya yaitu terlalu higienis. Cuci sayuran itu per helai daun, iya, satu persatu, say. Hah, masa sih? Iya, selesai, cuman lama. Kalau misalnya kalian tanya apakah semua bos di Singapura begitu? Enggak lah. Jadi enggak semua bos di Singapura itu begitu, tapi sebagian besar memang begitu. Karena Singapura terkenal dengan kalian tahu, negara singa, terkenal dengan seperti itulah. Jadi kalau misalnya orang-orang yang udah pernah kerja di Hong Kong, di Taiwan, terus habis itu mereka datang ke sini, mereka juga mengeluh kalau misalnya, gak enak banget kerja di sini, padahal lebih enak kerja di Hong Kong, lebih enak kerja di Taiwan. Aku tuh nyesel deh datang ke sini, padahal aku lihat temen-temen aku enak. Sebenarnya itu bukan mereka tuh enak hidupnya, cuma mereka tuh udah terbiasa yang di sini. Jadi kehidupan di Singapura itu tidak seindah foto profil saya. Oke, lanjut. Kalian pasti itu kan tanya-tanya, nggak enak begitu kok banyak sih yang datang ke Singapura. Oke, aku memberikan kalian 3 faktor alasan kenapa banyak orang-orang yang terjebak di sini. Kenapa banyak orang-orang yang datang ke sini? 1, anak tersebut masih terlalu muda dan belum pernah kerja ke luar negeri, sehingga otomatis mereka akan dicemplungkan ke Singapura dulu sebelum mereka ke negara lain. Seperti aku salah satunya. Jadi dulu aku tuh nggak minat sama sekali ke Singapura, tapi karena aku masih muda dan belum punya pengalaman dan takutnya aku membuat onar, jadi aku dikirimkan ke negara yang terdekat dengan Indonesia, sehingga kalau misalnya aku punya problem, aku punya masalah, itu gampang, tinggal dijemput, deket dengan Indonesia begitu. Ya, jadi aku salah satunya anak-anak yang dicemplungkan ke Singapura karena masih muda dan belum memiliki pengalaman kerja di luar negeri dan takut membuat onar, sehingga ya udah akhirnya aku dikirim ke negara yang terdekat dengan Indonesia. Apa ya, kayak awalnya tuh kayak males banget deh kayak gitu, tapi ya gimana, kan emang belum punya pengalaman gitu. Oke. Lalu nomor 2 itu adalah kita atau mbak-mbak biasanya itu terjebak dengan iming-iming agensi atau sponsor, yang dimana mereka itu memberitahukan ke kita bahwa
Kalau misalnya kamu emang kerja beneran nyari uang, ke Singapura aja daripada kamu ke Hong Kong. Di Hong Kong itu banyak banget liburnya, dan kalau misalnya ke Taiwan itu hidupnya tuh bebas, nanti uang kamu tuh cepet habis, nanti kamu tuh di sana malahan menghambur-hamburkan uang. Padahal kenyataannya setelah aku hidup selama hampir 9 tahun di Singapura, sama aja say. Itu semua itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Jadi kalau misalnya kita bisa hemat, ya uang kita banyak. Kalau misalnya kita nggak bisa hemat, ya udah, takor, bangkrut. Oke, nomor 3, terjebak rasa nyaman. Jadi yang udah lama di sini misalnya nih, kalau misalnya pas pertama ke sini karena dengan alasan masih muda, dengan alasan belum punya pengalaman, dan juga biasanya kalau misalnya masih muda itu kan belum diizinkan untuk ke negara kayak Hong Kong, Taiwan belum. Jadi basicnya itu mereka harus nyemplung ke Singapura dulu. Ini tuh kayak tempat sebagai ujian gitu loh. Kalau misalnya kalian bisa selesai kontrak di sini, itu artinya kalian tuh lulus ujian. Terus habis itu kalian bisa pindah ke Hong Kong atau Taiwan kayak gitu. Tapi sialnya kalau misalnya mbak-mbak tuh udah pada selesai kontrak, misalnya 2 kontrak gitu, mereka tuh udah kayak nyaman di sini. Mereka itu juga males mau pergi ke negara lain, soalnya harus sekolah lagi, harus belajar bahasa lagi, harus seleksi lagi, harus melalui banyak proses lagi. Dan kalau misalnya udah di sini kan udah lama nih, 2 kontrak kan 4 tahun kan. Berarti selain udah banyak temennya, dia tuh udah tahu seluk-beluk di sini, udah tahu tempat-tempat di sini, udah nyaman, udah ngerti kehidupan di sini. Jadi ya udah nyaman aja, nggak perlu belajar bahasa lagi. Jadi ya udah kayak ngapain pindah ke negara lain kayak gitu. Dan juga selain itu nih, kalau misalnya orang-orang yang udah punya pengalaman kayak gitu, mereka bisa cari bos direct tanpa agency, tanpa third party, jadi langsung antara bos dan karyawan. Itu biasanya gaji mereka itu lebih tinggi, sebagian besar, selalu sih gaji mereka itu lebih tinggi daripada sebelumnya, itu udah pasti. Dan kalau misalnya kebetulan kalian laki, kalian beruntung, kalian bisa mendapatkan gaji yang cukup besar. Kalian bisa setara dengan yang ada di Hong Kong dan juga di Taiwan, atau bahkan lebih. Jadi ya untuk apa pindah kalau misalnya udah mendapatkan yang terbaik di sini kayak gitu. Itu aja sih sharing dari aku hari ini. Semoga kalian udah tahu sekarang, semoga bermanfaat untuk kalian, dan see you guys in the next video. Bye bye.